Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, masih semangat untuk belajar hari ini? Oke, ini untuk memulai semangat kita akan ada sedikit ice breaking untuk kita semua, untuk membangun semangat kita. Oke, sebelumnya silakan berdiri dulu, cari tempat yang di sela-sela sini, cari tempat yang kosong, jajar ke belakang. Oke, ada sedikit ice breaking dulu untuk membangun semangat kita. Oke, bisa lihat di layar depan. Lihat aja di belakang ya. Oke, nanti kita bisa tiupkan gerakannya sambil kita nikmati. Yuk, gerak. Ya. Kemudian gerakan apa lagi yang akan muncul? Nah, ya, jadi ada fokus apa ini? Iya. Nah, sama gerakan narik tisu di toilet. Ini agak sulit. Menyalakan kompor, menyalakan shower, dan memotret. Ya, bisa diisi teman di depannya. Oke, belum selesai. Diulang lagi. Are you ready? Go. Ya, kegiatan sama dengan ketika menghapus papan tulis di sekolah, melambaikan tangan ke kereta api, dan berjalan. Berjalan tinggi bisa banyak. Ya, berolahraga, kemudian lari seperti quest. Jadi apakah kalian hari ini? Ya, ada begitu. Dengan lembut ya, bukan kasar ya. Oke, dengan lontaran ini kita bisa menggunakan dunia. Oke, sudah selesai. Beri tepuk tangan. Nah, kita duduk kembali. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Azril kemana? Azril? Rekreasi? Stabilisasi? Kenapa sakit? Yang lainnya? Pranata. Pranata mana? Sakit? Siapa lagi? Paling. Paling apa? Mas Nawari apa? Sakit. Terus Afifa. Ini Afifa Lestisia ini. Kenapa? Terus yang lainnya stabilisasi ya? Hari ini yang tidak masuk
4 anak, keterangan sakit semua, dan sebagian stabil literasi yang ke Bali. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Halo semuanya, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap? Oke, kita lanjutkan. Jika sudah, mari simak gambar berikut ini. Lihat dulu. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Oke. Nah, pernahkah kalian menjumpai gambar-gambar yang ada di contoh yang Pak Chandra tampilkan tadi? Pernah? Di mana kalian pernah melihatnya? Di tempat umum. Oke. Yang lain di mana pernah lihat? Di HP bisa. Sekarang juga ada di HP foto seperti itu. Yang lainnya mungkin di sekolah, di tempat rumah pernah lihat? Pernah. Ya, oke. Apakah kalian tahu gambar ke-1, ke-2, dan ke-3 tadi itu gambar apa? Apa? Yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat tangan nggak apa-apa ya. Apa? Apa? Gambar apa tadi? Yang setahu tadi gambar apa? Yang Pak Chandra tampilkan. Gambar 1 tadi iklan. Ya, gambar 1 iklan. Gambar 2 slogan. Ya, gambar 2 slogan. Gambar 3 poster. Oke, ada jawaban yang berbeda ataupun yang lainnya mau menjawab? Ada? Pagi hari ini kita akan mempelajari iklan, slogan, dan poster. Oke, dari contoh gambar tersebut yang sudah Pak Chandra tampilkan tadi, mari kita pelajari lebih mendalam lagi. Oke. Nah, pada pagi hari ini Pak Chandra akan menyampaikan materi iklan, slogan, dan poster, yang mana pada bab 2 kelas 8 SMP itu adalah materinya iklan, slogan, dan poster. Oke, apa tepat tujuan pembelajaran iklan, slogan, dan poster ini di kelas 8? Nah, tujuannya itu adalah murid kelas 8 dapat membuat slogan atau poster menggunakan aplikasi Canva secara kolaboratif dan mempresentasikannya dengan komunikatif, minimal menghasilkan 1 karya dalam kelompok tersebut, minimal membuat 1 karya yang memenuhi kriteria kreativitas, kebahasaan, dan pesan persuasifnya. Oke, dari tujuan pembelajaran ini kan tentunya kalian masih bingung, iya atau tidak? Ya, karena ini kan merupakan hal abstrak. Nah, maka dari itu tujuan Pak Chandra di sini adalah menjelaskan hal abstrak ini menjadi hal yang konkret, yang mana di sini kita akan membuat sebuah karya, baik itu nanti bisa berupa slogan maupun poster. Satu kelompok itu nanti membuat 1 karya dengan kriteria kreativitasnya, kebahasaannya, dan pesan pasifnya. Kemudian yang pertama itu ada iklan. Iklan adalah media promosi yang paling komprehensif, menggabungkan banyak elemen untuk menarik perhatian. Nah, ketika kalian melihat gambar tadi itu salah satunya adalah sebuah iklan. Nah, iklan ini adalah media promosi untuk biasanya untuk berdagang ataupun memamerkan produk, keunggulannya apa, untuk menarik audiens atau pembaca. Ya atau tidak? Menggabungkan banyak elemen
menarik perhatian. Jadi iklan tersebut didesain semenarik mungkin. Ketika dibuat sebuah video, iklan tersebut itu pasti akan diadakan atau disertakan drama di dalamnya. Iya atau tidak? Pernah lihat dulu ketika ada iklan apa itu yang digosok-gosok keluar jinnya di TV? Ya, Aladin atau apa itu? Kan pernah ada iklan seperti itu. Digosok-gosok, tekonya nanti ada keluar jin seperti asap itu. Nah, itu kan termasuk drama di dalam sebuah iklan. Nah, oke, kita lanjutkan. Tujuan iklan itu yang pertama adalah membujuk. Persuasif itu artinya membujuk atau ajakan. Jadi tujuan iklan itu pasti berupa ajakan. Kalau iklannya itu berupa iklan minuman, berarti tujuannya untuk membujuk agar pembaca atau audiens itu bisa membeli minuman yang diiklankan. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi yang bersifat informatif. Jadi di dalamnya iklan tersebut itu diberikan dijelaskan spesifikasi dari minuman tersebut, apakah ini berasa atau cuma air mineral biasa atau berion seperti Pocari Sweat kayak gitu, dan diberikan keunggulannya. Keunggulan di dalam produk itu apa? Mungkin kalau di sebuah iklan itu juga disertakan dengan harganya. Nah, ketika dalam iklan itu sudah ada keunggulan, sudah ada harga dan spesifikasi yang detail, berarti ini sudah memberikan informasi yang bersifat informatif. Oke, yang ketiga itu tujuannya adalah mengingatkan. Misalnya ada brand minum Aqua. Nah, Aqua itu kan ketika kamu lahir, Aqua itu sudah ada, ya atau tidak? Nah, Aqua itu sudah ada. Tetapi kalau produk Aqua itu tidak memberikan iklan di halayak umum, misal di TV ataupun di sosmed dan yang lainnya, otomatis Aqua itu juga akan tergerus oleh zaman. Karena apa? Halayak umum atau audiens itu tidak akan notice, tidak akan memperhatikan kalau Aqua itu masih. Karena apa? Sudah tidak muncul iklan seperti itu. Meskipun di warung ada, ketika iklannya itu sudah tidak tampil lagi di halayak umum, otomatis masyarakat itu juga akan menganggap bahwa Aqua itu sekarang sudah tidak ada. Nah, itu berarti mengingatkan halayak umum bahwa iklan itu juga penting untuk program atau brand itu masih ada dan beredar di masyarakat. Salah satunya tujuannya adalah oke, untuk berikutnya ciri-ciri iklan yang pertama itu ada komunikatif, menggunakan berbagai elemen, bahasa menarik dan punya target audiens. Oke, yang pertama komunikatif dan jelas. Nah, di sini bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ketika membuat iklan itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, yang kedua itu menggunakan berbagai elemen. Elemennya apa? Ketika membuat iklan, contoh dalam selembar kertas, di situ kan pasti akan ditempelkan produknya. Ya, tetap. Misalnya gambar Aqua, dipoto sebelah, terus ditempelkan di situ. Dan dikasih desain atau tidak? Nah, itulah yang dinamakan dengan elemen-elemennya. Kalau iklan itu cuma dikasih gambar Aqua saja dan tulisan, apakah itu akan menarik pembaca atau audiens? Tidak, toh? Oke, tidak. Oke, kemudian ciri yang ketiga itu menggunakan bahasa yang menarik. Kalau sekarang itu bisa dikatakan dengan menggunakan bahasa yang keren atau bahasa yang gaul, biar lebih menarik pembaca atau penonton iklan tersebut. Oke, yang keempat itu punya target audiens. Maksudnya punya target audiens itu ditentukan ketika kalian membuat iklan, membuat sebuah iklan itu ditentukan. Iklan ini
mau kamu tanyakan di mana toh? Mau kamu tampilkan di mana toh? Nah, ketika misal kamu dulu kelas 7 kalian pernah P5 membuat jenggo rempeyek. Nah, ketika kelas 7 kalian P5 itu membuat rempeyek ya? Membuat rempeyek. Nah, di situ kan kalian mendesain label. Nah, itu juga bisa kalian buat lagi menjadi sebuah iklan. Nah, kalau di situ berarti kan target pembelimu siapa? Warga sekitar sekolah dan bapak ibu guru serta teman-teman. Nah, berarti kan ditentukan dulu target audiensnya itu warga sekolah, bapak ibu guru dan teman kalian sendiri, ya atau tidak? Nah, dari sini berarti kita sudah punya target audiensnya ketika kita memasarkan rempeyek di SMP Negeri 6 Sragen. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian fungsi iklan. Nah, fungsi iklan ini kurang lebih juga ada 3 fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi pemasaran, yang kedua itu fungsi komunikasi, dan yang ketiga itu fungsi sosial. Fungsi pemasaran pertama jelas, yang pertama ini digunakan untuk mengiklankan atau menayangkan sebuah produk agar banyak pembelinya. Tujuannya untuk mendapatkan laba lebih banyak atau mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian fungsi komunikasi. Nah, di sini juga bisa digunakan sebagai fungsi komunikasi. Misalnya ada iklan tentang kesehatan. Nah, mungkin ada iklan kesehatan itu isinya tips hidup sehat. Nah, itu ketika dibuat sebuah iklan itu juga termasuk fungsi komunikasi. Karena apa? Bidang kesehatan itu menyampaikan program sehatnya itu melalui sebuah iklan ini. Dan fungsi yang ketiga itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu bisa digunakan sebagai ketika kalian di lingkungan rumah pernah melihat iklan apa yang pernah kalian lihat di sekitar rumah kalian? Iklan makanan itu juga bisa digunakan sebagai fungsi pemasaran. Iklan apa lagi yang pernah kalian lihat? Fungsi sosial sebagai fungsi sosial di sekitar rumah kalian. Oke, fungsi sosial ini iklannya itu dibuat ketika ada himbauan, ketika corona. Ingat? Nah, itu banyak sekali iklan yang menghimbau kita untuk tetap stay di rumah dan jangan beraktivitas di luar rumah, ya atau tidak? Nah, itu merupakan fungsi iklan sebagai fungsi. Kalian sudah mempelajari iklan, slogan, dan poster. Dari materi tersebut, apakah kalian sudah bisa menentukan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 manakah yang merupakan iklan, slogan, dan poster? Diingat-ingat lagi. Masih ingat gambarnya tadi? Masih. Oke, gambar pertama merupakan apa? Iklan. Gambar kedua merupakan slogan. Gambar ketiga merupakan poster. Oke, setelah kita sudah mempelajari semua ini, iklan, slogan, dan poster, kita ingat kembali tujuan pembelajaran kita adalah menghasilkan sebuah karya yang dikerjakan secara kolaboratif. Berarti sekarang silahkan kalian buat kelompok, 1 kelompok 3 orang, karena banyak yang tidak masuk hari ini dan ada yang ikut tadi literasi kembali. Silakan berkelompok 3 orang 1 kelompok. Silakan berkelompok dulu. Bisa digabung ejanya.
poster atau slogan? Slogan. Ya boleh diberikan nama anggota kelompok. Jadi ketika nanti Pak Chandra memberikan penilaian kan lebih enak. Tak lihat karyanya, oh ini punya Rafa, punya Krisna, atau punya Nafi. Bisa ini dipakai, tapi diberikan sertifikasi dan ditambahkan sentuhan sertifikasi. Ada yang mau tanyakan lagi? Apakah sudah selesai tugas berkelompoknya tadi? Sudah selesai? Sudah dikirim ke WA-nya Pak Chandra? Oke, sekarang dipresentasikan kelompok 1. Yuk, kelompok 1, Pak Lem, Anindya, Inan, silakan masuk. Oke, yang lain diperhatikan, disiapkan pertanyaannya. Ya, bisa langsung diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 1 yang dianggotakan saya Gina? Dan saya Ani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami durasi yang bertemakan menjaga kebersihan. Slogan ini terdapat kalimat Anda di Anda. Bahasa yang bisa dipahami dan mengertikan, dan juga mengandung ajaran yaitu segala kebersihan termasuk lingkungan. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Apa tujuan kelompok kalian membuat slogan tersebut? Untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Ada yang bertanya? Ulang. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Ini bisa dijawab dari nomor 1. Agar lingkungan tetap bersih, nyaman, dan aman. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sekarang Pak Chandra bertanya ke kelompok 1. Oke, pertanyaannya gampang sekali. Di dalam slogan tersebut bertuliskan jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, khususnya kelompok 1. Apakah kalian sudah menerapkan slogan yang kalian buat? Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, di sini slogan dari kelompok 1 itu jagalah kebersihan, buanglah pada tempatnya. Di kelompok 1 sudah menerapkan dengan membuang sampah sesuai dengan klasifikasinya. Nah, untuk teman-teman di kelas 8M dan teman-teman kelompok yang lain sudah menerapkan peduli lingkungan dengan slogan tersebut apa belum? Sudah. Mungkin ada yang belum. Kalau ada yang belum, itu mulai dari sekarang bisa diterapkan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan klasifikasinya. Oke, paparan materi atau presentasi perwakilan saja karena waktunya sudah hampir habis. Oke, setelah ini kita masuk ke tahap paling akhir, yaitu adalah refleksi atau umpan balik. Oke, hari ini kita sudah mempelajari apa saja kelas 8M, iklan, slogan, dan poster. Oke, untuk iklan itu tadi biasanya muncul di mana? Iklan itu biasanya muncul di mana? Di TV boleh, di HP, media sosial, di pinggir-pinggir jalan,
banyak orang. Itu juga bisa. Kemudian yang kedua ada slogan. Slogan itu tadi apa? Kalimat pendek dan padat yang ringkas, berfungsi untuk atau berfungsi sebagai ajakan atau persuasi. Oke, nanti kalau muncul kata persuasif, tidak usah bingung, tidak usah asing, berarti itu artinya adalah sebuah ajakan. Oke, setelah itu yang terakhir ada apa? Poster. Poster fungsinya untuk apa? Apa fungsi pemasaran? Tadi kan ada tahu. Ya, fungsinya untuk apa aja berarti? Informasikan. Untuk menginformasikan bisa. Untuk apa? Sosial bisa. Oke. Nih, dari paparan materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa? Ada yang tahu bab berikutnya? Akan mempelajari apa? Ya, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari menulis artikel ilmiah sederhana. Jadi nanti di rumah bisa kalian baca secara sekilas untuk memahami menulis artikel ilmiah secara sederhana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Oke, sedikit pantun dari Pak Chandra.